Halo, jumpa lagi dengan gue. Kali ini gue akan berbagi cerita tentang kisah ulang tahun yang berakhir duka. Kita sebut saja dengan namanya Maizatul Farhana. Adalah siswi SMP Negeri 3 Batam. Naas akhirnya ia tewas pada Kamis sekitar pukul 4 dini hari. Setelah 2 minggu ia tak sadarkan diri di ruang perawatan rumah sakit Budi Kemuliaan. Maizatul Farhana, siswi SMPN 3 Batam, disemayamkan di rumah duka di Perum Tiban, Palem. Siswi yang baru saja duduk di kelas 7 atau kelas 1 SMP itu diduga kuat mengalami gangguan otak atau kejutan atau surprise yang berlebihan dari guru dan teman-teman sekelasnya di hari ulang tahunnya yang ke-13 pada Jumat 26 November 2010. Ia diperlakukan seperti apa? Jadi pada siang itu, 26 November, Farhana seperti hari biasanya. Ia sekolah, ia masuk siang dan ingin tepat waktu hadirnya. Ayahnya setiap hari mengantar dan menjemputnya. Sudah siap. Ibunya, Ratna, juga sudah menyiapkan makan siang untuk buah hatinya itu. Setelah makan, Farhana pun meluncur dari rumahnya di Perum Tiban, Palem ke sekolahnya. Diantar sang ayah, beberapa menit kemudian Farhana tiba di sekolahnya di SMPN 3, Kartini 3, Seharapan, Sekupang. Kata si Farhana, "Ayah, nanti jangan lupa jemput kakak ya. Kakak mau pulang cepat ya. Kakak takut disiram tepung karena susah menghilangkannya," kata Farhana pada ayahnya. Sang ayah langsung menjawab iya dan tersenyum. Setelah mencium tangan ayahnya, Farhana segera masuk ke kelas. Farhana sempat mengikuti pelajaran seperti biasanya sehingga sampai jam istirahat di pukul 15.00 atau jam 3 sore. Saat jam istirahat itulah beberapa temannya mengajak ke kantin sekolah. Rupanya hal itu sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian Farhana yang akan diberi surprise di hari ulang tahunnya yang ke-13. Tanpa curiga, Farhana mengikuti ajakan temannya ke kantin. Saat jajan dan bercanda dengan teman-temannya di kantin sekolah, teman-teman yang lain masuk di ruang kelas. Mereka memasukkan telepon seluler atau ponsel ke tas milik Farhana. Tidak cuma itu, teman yang lainnya juga memasukkan uang Rp 300.000. Kata temannya HP itu punya Iva, sedangkan uang Rp 300.000 itu punya si Ziko. Teman sekelas kami juga, ujar salah seorang teman-temannya. Setelah ponsel dan uang dimasukkan ke tas Farhana, mereka bergegas keluar. Ini rupanya skenario kejutan ulang tahun yang sudah diatur oleh temannya bersama gurunya untuk Farhana. Setelah bel tanda masuk berbunyi, seluruh siswa kembali ke kelasnya. Rencananya, murid kelas 7 akan menerima pelajaran matematika. Namun, tiba-tiba Iva dan Ziko mengadu ke teman-temannya kalau kehilangan ponsel dan uangnya. Yeni, wali kelas mereka, dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya, ibu wali kelas tersebut telah diberitahukan kalau Farhana akan dikerjain dengan cara dituduh mencuri HP dan uang temannya. Sang wali kelas pun meminta 33 siswa kelas 7 itu untuk keluar ruangan. Hanya 6 orang disuruh memeriksa satu persatu isi tas yang ada di kelas itu. Setelah diperiksa seluruh tas, akhirnya HP dan uang itu ditemukan di tas Farhana. Farhana kontan dipanggil masuk ke ruang kelas. Ia diteriaki maling oleh teman-temannya. Mendengar hinaan itu, Farhana kaget bukan main. Ia tak menyangka kalau ia yang bakal dituduh mencuri. Ia langsung jatuh, tak sadar diri. Setelah beberapa saat tak sadarkan diri, akhirnya pihak sekolah menghubungi orang tuanya. Beberapa saat kemudian, ayahnya tiba di sekolah itu. Lalu Farhana siuman, namun Farhana tampak lemas dan terpukul, pandangannya kosong. Sebagai siswi remaja putri, ia sangat pemalu. Dia syok dibilang maling oleh teman-teman saat itu, ujar Mukasin ayahnya.
yang kemudian membawa putrinya itu pulang. Farhanah pun mengeluh ke ayahnya soal perlakuan yang dialami. Setelah sampai di rumah, Farhanah berubah total. Dia menjadi pendiam dan tatapan matanya tampak kosong. Dia menjadi pemurung. Dia tak seceria hari-hari sebelumnya. Keesokannya pada 27 November masih masuk sekolah. Tapi ia tampak seperti orang kebingungan. Tugas matematika, IPA diberikan gurunya, tidak dikerjakannya. Kemudian di Minggu 28 November, Farhanah terlihat syok berat. Ia lalu disarankan untuk berdoa dan banyak istighfar. Dia disuruh ibunya sholat. Usai sholat, ia malah menangis sejadi-jadinya. Sejak saat itu, Farhanah mulai tidak tenang. Ia tak lagi tidur dengan tenang, apalagi makan. Kemudian pada Senin 29 November, Farhanah diizinkan tidak masuk sekolah. Ia lalu dilarikan ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Di sana langsung mendapat perawatan intensif. Namun, kesehatan dan kejiwaan Farhanah terus memburuk. Selama 14 hari dirawat, hanya 2 hari. Itu pun tak bisa dibilang apa-apa, kata Mukhlasin. Kemudian pada Kamis 16 Desember subuh, Farhanah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tak sempat bilang apa-apa kepada orang tuanya maupun adiknya. Dia telah kembali kepada Allah, ucap Mukhlasin ayahnya sambil menangis berurai air mata. Lalu jenazah Farhanah dibawa ke rumah duka untuk dimandikan, dikafani, disolatkan sebelum dimakamkan. Semoga tabah ya pihak keluarga. Kata guru, dia meninggal karena radang otak. Tapi teman-teman yang lain bilang dia dikerjai saat ulang tahun. Dia meninggal tadi pagi, ujar Citra. Sementara itu, teman akrab almarhum Farhanah, Nita, mengatakan juga Farhanah adalah gadis periang dan tidak pernah sakit. Tapi sejak dikerjai sama anak-anak, dituduh mencuri, dia sempat pingsan lalu dijemput ayahnya pulang, ujar Nita. Beberapa orang menduga hukuman yang diberikan oleh temannya dan guru itu korban mengalami konflik batin karena selama ini dia terkenal jujur. Almarhum dituduh mencuri. Ia terkejut dan terjadi konflik batin karena tidak sesuai dengan jiwanya selama ini. Nasi sudah menjadi bubur, alangkah baiknya kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari jaga anggota keluarga kita, jaga diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Dan salam sehat dalam pandemi.